Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah. Kembali pada sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan saya undang setiap pelayan Tuhan yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Tuhan tak pernah gagal. Cara untuk menolong jalanku.
Bapa dapat menguatkan hati kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Bapa, Kau Tuhan yang tidak pernah gagal Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sanggup menjadikan kami pemenang Bapa atas setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang berkuasa. Tuhan telah menentukan Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap kuat Tuhan,
membesarkan nama Tuhan. Terasa berat
Tuhan menjalankannya Yesus beserta semua. Kau balas memberkati bagi kehidupan dengan Bapa. Terima kasih dengan segala puji dan syukur kami siang untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar menyanyikan lagu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya kurang fokus ya. Motor di depan toko itu motornya siapa? Boleh bukan? Ya, kalau bisa jangan pagar aja. Pagarnya dibuka aja. Siapa yang bisa bantu Bang Ami? Bisa bantuin dulu. Ada kunci stang kan? Jadi geser aja soalnya yang untuk menjaga apa-apa pagar yang kecil bisa dibuka ya. Karena memang mobil nggak bisa keluar ya. Jadi saya kurang fokus nantinya untuk apa istilahnya kasihan nanti. Ya, kita langsung saja pada sore hari ini sesuai dengan tema. Saya ingin membawakan dengan tema tentang musim ya. Setiap negara punya musim. Gak ada yang saya tahu sampai saat ini satu negara gak punya musim. Pasti punya musim. Walaupun itu cuma satu ya. Ada yang dua. Seperti kita bangsa Indonesia, kita punya dua musim. Yaitu musim apa? Panas hujan. Panas hujan. Ya, kemarau atau hujan ya. Itu bangsa Indonesia. Kalau negara-negara lain ada yang sampai 4 dan 5 ya musimnya ya. Dan musim itu bergantian ya, bergantian. Jadi kayak kita nih sekarang sudah masuk musim kemarau ya, panas ya. Panas istilahnya ya, masuk bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk September, biasanya Oktober ya, sudah mulai ada hujan, mulai ada gerimis-gerimis. Nanti terus sampai lagi ketemu Maret atau April, ketemu lagi namanya panas. Jadi musim itu ada bergantian. Ini musim tentang iklim ya. Musim tentang buah pun sama ya. Musim tentang pertanian pun sama. Jadi ada musim panen, ada musim istilahnya menanam. Semua itu musim itu apa istilahnya bergantian ya. Dan kalau musim iklim itu istilahnya kita bisa menghindari, benar nggak? Ya, misalnya di Indonesia ini lagi panas banget, sampai 38 atau 40 derajat, itu panas sekali ya. Biasa kalau di depan itu siang-siang itu sekitar 36, 37 jam satuan ini, ya. Nah, kalau seperti itu pasti kita bisa menghindari. Kalau yang mau pergi keluar negeri, misalnya di Indonesia panas sih, saya mau ke Eropa, ke Belanda, lagi musim dingin. Bahkan jangan-jangan di benua Amerika lagi musim salju. Jadi musim itu bisa dihindari. Kalau kita nggak mau panas, kita datang ke tempat yang dingin. Kalau kita nggak mau dingin, kita datang ke musim yang panas. Nah, musim itu begitu. Jadi istilahnya bisa dihindari, terus bergantian datangnya. Tetapi saat ini kita dikenal dengan yang apa ya, bisa dibilang hampir sudah mau 2 tahun ya. Ya, saya sebut namanya musim COVID ya, atau namanya Corona, yang bagusnya Corona. Nah, musim ini nggak bisa berubah. Ya, musim ini malah bikin semua kegiatan jadi berubah. Benar nggak? Ya,
Yang biasanya sekolah datang pagi-pagi jam 7 berangkat, ya. Tiba-tiba sekarang enggak, jam 7 baru bangun dari kasur. Benar nggak anak-anak muda yang hadir? Yang dulunya setengah 7, jam 7 itu upacara bendera, sekarang enggak. Bahkan nggak tahu namanya upacara, jangan-jangan nanti lagu kebangsaan kita lupa lagi ya. Kalau dulu kan tiap hari Senin kita pasti nyanyi. Sudah itu undang-undang dasar, lalu Garuda Pancasila, itu dari SD, dari TK malah, TK sampai SMA itu diulang-ulang terus. Tapi gara-gara musim corona ini itu berubah. Bahkan event yang terbesar pun bisa berubah. Kayak Indonesia kalau nggak salah mau bikin apa ya, F3 itu ya, Formula 3 ya, nggak jadi kan? Gara-gara corona di Jakarta. Kalau nggak salah di Jakarta, event-event dunia tidak jadi. Manusia benar-benar menjaga kesehatan sekarang, benar nggak? Semua serba bersih, semua cuci tangan, kemana-mana harus pakai apa namanya, hand sanitizer, pakai masker, ya. Apalagi kalau sudah berdampingan dengan istilahnya berdekatan ke rumah sakit, ya, atau ke dekat dengan orang yang terpapar atau terkena positif, itu langsung kita cepat-cepat untuk membersihkan diri, ya. Manusia sekarang jaga jarak, ya, tidak boleh berkumpul banyak-banyak. Makan berapa? 30 menit sampai ada parodinya. 20 menit sekarang, 20 menit ya. Sebenarnya makanya 5 menit di TikTok itu. Ya, berubah. Pesta pernikahan tidak boleh. Sekolah yang tadi saya bilang tidak ada, istilahnya daring, semua lewat online. Bahkan sampai kita ibadah pun kita sudah dibatasi. Dan yang paling hebat itu Bapak Ibu, yang tadi kita jalankan ya, yang hadir, kantong persembahan sudah berapa generasi, ya, dari mulai papi saya, cici saya, bahkan sekarang sudah ada Moses dan Excel, sudah 3 generasi. Dan sebelumnya papi saya pun ini udah ada. Dan sekarang mulai tergantikan karena apa? Ibadahnya online. Jadi sudah mulai sistem transfer. Berubah semua gara-gara namanya musim COVID Corona. Banyak yang kena, banyak yang meninggal, membuat banyak orang takut, panik, khawatir, dan lain-lain. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Saya pada sore hari ini mengajak kita untuk bagaimana sikap kita untuk menghadapi musim COVID ini, dari cara pandang kita melihat masalah ini. Ya, ini sangat penting. Ya, biasanya kita dalam menghadapi masalah itu kita lihat masalahnya, dan itu yang membuat masalah. Ya, mengerti kan Bapak Ibu? Terkadang kita melihat masalahnya itu, bukan kita melihat cara pandang kita melihat masalah ini bagaimana, tapi langsung lihat inti masalah. Nah, itu yang membuat kita jadi tambah masalah. Masih belum mengerti? Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita ambil foto, di belakangnya ada cahaya. Apa yang kelihatan? Cahayanya doang. Namanya apa kalau istilah fotografer? Backlight. Nah, seperti itu kita cari, lihat masalah. Tidak terlihat karena kita fokusnya tuh sama masalahnya. Kita tidak mengubah cara kita memandang. Nah, supaya ini kelihatan fotonya jelas, muka kita jelas, berarti saya harus mengubah posisi dalam saya foto. Dalam arti
orang yang kita foto itu harus ada cahaya di depannya supaya terlihat jelas. Ya, mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi sangat penting bagaimana kita melihat masalah itu. Dan masalah itu, ya, musim corona ini disebut masalah, sangat masalah. Dan masalah ini bisa dianggap ya badai. Ya, yang tadi makanya saya bilang musim. Saya berkata-kata tentang iklim. Nah, yang kita hadapi saat ini COVID Corona, dan itu membuat banyak masalah. Dan masalah ini saya ibaratkan badai. Ya, badai itu seperti apa sih? Datangnya tiba-tiba. COVID datangnya tiba-tiba nggak? Ya, tiba-tiba. Tahu-tahu ujung-ujung udah di Indonesia aja. Tahu-tahu ada tetangga kita aja. Tahu-tahu saudara kita aja. Tinggal bagaimana cara kita memandang masalah itu. Ya. Dan badai itu gangguan, ya seperti COVID, mengganggu semua aktivitas kita, mengganggu kegiatan kita. Gangguan yang datang bentuk angin yang besar dan kencang, disertai hujan deras dan petir yang menyambar-nyambar, itu badai. Badai itu merusak, badai itu mengacaukan kebiasaan kita sehari-hari. Ya, kita harus berlindung. Yang tadi saya bilang, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Mirip sekali dengan corona, badai itu mirip ya, walaupun berbeda jauh. Dan kita tidak dapat memilih badai. Benar nggak? Ada yang bisa milih badai? Ada yang bisa milih masalah? Ada? Oh, saya nggak mau masalahnya yang itu, dia maunya masalahnya yang ini deh. Ini lebih gampang buat saya. Nggak ada Bapak Ibu Saudara-saudara. Nggak ada yang bisa memilih badai. Badai itu datang tiba-tiba. Tidak bisa, karena apa? Karena badainya lah yang memilih kita, bukan kita yang memilih badai. Buka Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Percepat saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, saya berhenti dulu di sini. Tadi yang saya bilang, di sini murid-murid Tuhan sedang naik perahu. Ya. Dan timbullah taufan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Taufan datang tiba-tiba tanpa peringatan. Murid-murid Yesus yang sebagian besar adalah nelayan. Mereka harusnya tahu dan paham, oh, bau-baunya angin ini kayaknya mau ada badai. Tapi ini benar-benar tiba-tiba dan tidak dimengerti oleh murid ini. Perahu itu supaya tidak memasukkan air. Walaupun mereka adalah orang-orang nelayan, mereka yang biasa hidup di laut. Berarti taufan ini, badai ini sangat besar, ya, sangat besar, membuat mereka yang tadinya ahli pun, yang tadinya sudah biasa, jadi tidak percaya diri. Dan mereka mulai berpikir akan binasa. Mereka akan berpikir akan mati. Mereka akan berpikir akan tenggelam di laut ini. Ya.
Lanjut ke ayat. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sudah punya pikiran binasa, sudah punya pikiran tenggelam, melihat masalah itu dengan cara pandang yang tidak baik, dengan cara pandang yang salah. Ya. Tapi yang saya mau bawa saat ini, kok Yesus bisa tidur nyenyak di saat badai? Ya, ada di sini digoncang-goncang tetap tidur. Ya, saya pernah sekali 2 kali. Ya, karena kecapean, digoncang-goncang pun mau ada jebret-jebret, breaking gombok, saya nggak dengar sama sekali. Karena saya terlalu capek, terlalu ngantuk. Aja hilang. Tahu-tahu bangun sudah pagi. Nah, mungkin Yesus pun sama karena dia capek, jadi dia tidur nyenyak. Mungkin taubat buat dia seperti diayun-ayun. Ya. Sampai dibangunkan oleh murid-muridnya. Saking nyenyaknya Tuhan Yesus. Nah, kita bahas masalah tidur. Kok bisa? Secara akal manusia tidak mungkin. Digoyang-goyang tempatnya gede, air masuk, kecipratan air pasti bangun. Tapi di sini Alkitab mencatat Yesus tidur. Ya. Apakah maksud dari Yesus tidur? Apakah Yesus tidak peduli dengan murid-muridnya? Yang saya dapatkan, Yesus tidur karena apa? Karena Yesus lebih besar daripada badai itu. Karena apa? Karena Yesus lebih besar daripada badai itu. Dia punya super power. Dia punya kekuatan yang lebih daripada badai itu. Makanya dia santai, dia tenang, dia tidur nyenyak. Apa kekuatan itu yang Yesus punya? Tahu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di pelayan Tuhan, ada yang tahu? Tuhan Yesus punya kekuatan yang namanya peace. Apakah? Peace nggak? Bahasa Inggrisnya? Damai sejahtera. Itulah kekuatan Yesus. Makanya dia tenang, dia tetap tidur walaupun ada masalah, walaupun ada badai. Dan yang menjadi hadiah, ini hadiah buat saya, juga buat Bapak Ibu, buat saudara-saudara pelayan di gereja. Kenapa? Karena damai sejahtera ini gak dibawa Yesus ke surga waktu dia pulang, tapi dia berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Itu kabar baik buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 27. Nanti balik lagi ya Pak ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yohanes 14 ayat 27. 14 itu 12. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, janganlah dan gentar hatimu. Benar? Damai sejahtera ini gak dibawa sama Tuhan ke surga, tapi diberikan kita. Ya, kutinggalkan nih, tinggalin di dunia buat yang percaya kepadanya. Tapi di bawah ya ada kata-kata, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepada. Berarti dunia bisa memberikan damai sejahtera juga.
Dan ini kerjanya iblis. Hati-hati. Dunia bisa memberikan damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang diberikan dunia mengikuti keadaan. Benar nggak? Ya, kalau lagi dapat berkat, artinya belum ada damai sejahtera. Ya, lagi sehat-sehat, ya, belum. Tuhan, puji Tuhan Yesus, Engkau baik. Coba waktu sakit, coba waktu tidak punya apa-apa, coba waktu susah. Apakah damai sejahtera itu ada? Dunia hanya memberikan dalam keadaan situasi damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu selalu kekal, selalu ada, dan sanggup memberikan ketenangan, memberikan kita kekuatan dalam menghadapi masalah. Rasul Paulus berkata juga, dia merasakan namanya damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Tetap di ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya apa? Melampaui segala akal. Artinya tidak masuk akal, mustahil. Makanya murid-murid bertanya-tanya, kok Yesus bisa tidur dalam badai? Badai atau masalah membuat kita kurang tidur, benar gak? Ya, benar gak, saudara-saudara yang ada di gereja? Masalah membuat kita kepikiran dan membuat kita tidak bisa tidur. Pelayan-pelayan muda yang masih sekolah, ya, wah banyak tugas, dipikirin sampai tidurnya jam 2 malam, 2 pagi ya, jam 2 pagi, bangun-bangun jam 6, matanya sepet, ya. Badai membuat kita kurang tidur, masalah membuat kita jadi kurang tidur, dan kalau kita kurang tidur, maka imun kita akan terganggu. Kita akan mudah sakit. Kita tidak akan segar pada waktu di pagi hari. Ya. Jadi tidur itu penting. Jangan menyepelekan hal tentang tidur, tapi jangan tidur terus. Ya, 8 jam kita itu tidur. Ya udah, tidur itu penting, Moden. Jadi saya mau tidur terus, ya jangan. Di situ kalau tulis, tapi tidur itu penting. Ya. Yesus meninggalkan damai sejahtera untuk kita yang percaya kepada. Kalau mengalami loh, masalahnya kita beda-beda. Masalah saya dengan Doni beda. Masalah saya dengan Ami beda. Buat Ami melihat masalah saya itu enteng, mudah, tapi belum tentu buat saya. Ya. Bagaimana cara pandang kita melihat masalah itu, melihat badai itu? Ya. Kalau kita sering tidur dengan baik di masa-masa ini, kita harus jaga imun. Ya. Jadi tidurlah dengan berkualitas, jangan kebablasan. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus itu tidur? Karena Tuhan Yesus percaya kemampuan murid. Tuhan Yesus itu percaya kemampuan murid-muridnya sama dengan percaya dengan kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia itu
percaya bahwa kita mampu menghadapi masalah, mampu dapat melewati masalah. Bukan masalahnya yang disingkirkan, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa mengatasi masalah itu. Yang diubahkan kitanya, bukan masalahnya. Kalau yang diubahkan kitanya, kita naik level, kita naik tingkat. Oh, saya bisa menyelesaikan masalah A. Besok ada masalah B, naik saya celup ke B, saya hadapi masalah B. Ya, Yesus percaya kemampuan murid-muridnya, sama juga dengan percaya kepada kita dalam kita menghadapi masalah. Tapi murid-murid malah punya kemampuan, punya sesuatu yang diberikan sama Tuhan. Malah mereka takut, mereka melupakan kemampuan mereka. Ya. Dalam pertanyaan Yesus yang tidur pula seolah-olah Yesus tidak peduli. Mereka binasa, mereka menanyakan karakter Tuhan. Apakah kita seperti itu dalam menghadapi masalah? Katanya baik Tuhan itu, katanya mengasihi, kok nggak peduli, kok tetap tidur pulas. Ini yang iblis kendaki. Bila kita mulai menanyakan karakter Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mengampuni. Tapi iblis sangat senang kalau kita keliru. Kita mengubah setiap kebiasaan karakter Tuhan itu, kita ubah bahwa Tuhan Yesus itu tidak baik. Ya. Tuhan Yesus tidak peduli. Dan bila orang seperti itu berkata, saya wanti-wanti iman yang mulai kendor, iman yang mulai turun. Karena dia menanyakan karakter Tuhan, mempertanyakan karakter Tuhan. Sedangkan dia diberikan kemampuan untuk menghadapinya. Ingat perumpamaan hamba-hamba Tuhan yang diberikan talenta. Satu hamba ini diberikan 1 talenta. Ya, Bapak Ibu bisa buka nanti di rumah Matius 25 itu pasal 24, bisa juga dibukakan biar dibacakan saja. Matius 25 ayat 24 tidak saya bacakan secara itu, tapi Bapak Ibu bisa menyimak. Ia menyalahkan tuannya yang kejam, yang istilahnya mau mengambil keuntungan, tidak mau bekerja. Nah, ini tuannya, ini tuan, namanya tuan, memberikan dia modal, memberikan dia talenta. Tapi dia menyalahkan tuannya untuk menutupi kesalahannya sendiri, ketidakmampuannya dalam dia mengolah talenta itu. Dia mempertanyakan karakternya Tuhannya. Itu yang iblis pakai dalam kita menghadapi masalah. Ya, seolah-olah masalah saya tidak didengar, seolah-olah doa saya tidak didengar, seolah-olah sakit saya tidak sembuh-sembuh. Dan Tuhan mau kita tetap punya iman. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah pertanyakan karakter Tuhan. Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik sepanjang waktu. Kembali ke Matius 4 ayat 35. Matius 4 ayat 35, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mengapa engkau takut? Ya. Mengapa engkau takut?
Mengapa engkau tidak percaya? Tuhan Yesus sampai tanya begitu sama murid-murid. Harusnya nih murid-murid Tuhan Yesus, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan, sama juga seperti kita. Orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus itu udah bersama-sama dengan Tuhan, walaupun visi kita masih di dunia ini, ya, tapi tetap masih sama-sama bersama Tuhan. Bisa dibuka ayat yang pertama, Matius ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Jadi yang ngajak siapa? Yang ngajak siapa? Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang ngajak, berarti kita itu seperti sudah ada dalam perlindungannya. Amin. Jangan takut mau ada badai seperti apa, ada Tuhan Yesus di samping kita. Jangan mau dibisikin sama iblis bahwa kamu nggak bisa, nggak seru-seru kamu. Itu yang iblis mau, supaya kita semakin iman kita semakin turun. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus yang mengajak, yang menyuruh, percaya aja, beriman terus, jalan terus, maju terus, melangkah terus, walaupun belum pasti. Banyak halangan yang dihadapi, jangan tanya karakter Tuhan. Ya, jangan pertanyakan karakter Tuhan, beriman terus walaupun belum melihat hasilnya. Ya, firman Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian saya sedikit, ya. Ini benar-benar apa yang dilihat dari bagaimana masalah itu terjadi. Kemarin jalan di depan dicor, otomatis jalan ditutup, ya. Otomatis jalan ditutup, dan tidak ada yang lain lewat. Kebetulan saya sudah buka toko. Dan otomatis gak ada yang beli kalau kita melihat seperti itu. Karena sepi, karena gak ada yang lewat, karena orang gak bisa lewat. Ya, tapi saya sama istri sempat bilang begini, udah buka aja gak apa-apa. Saya mau bersihin komputer yang sudah penuh debu, dan di atas komputer lemari itu penuh dengan debu, penuh dengan sawah. Dan istriku bilang, gak apa-apa buka aja, nanti juga orang-orang belakang kasihan kalau mau beli apa-apa yang udah biasa ke kita. Ya sudah, kita nggak ada kepikiran untuk bahwa ada yang membeli. Saya hanya kepikiran membersihkan toko. Dari pagi sampai jam 10 memang nggak ada yang lewat. Ya, karena sepi, benar-benar saya malah berkata, kayak perumahan. Ya, depan seminggu lalunya kita kayak sirkuit, sebentar debunya truknya lewat wah, udah benar-benar kayak di padang pasir debunya itu. Tapi mulai sejak jam 10 pagi, anak-anak nggak tahu dari mana ini mereka. Ada yang dari ujung sana, ada yang dari ujung sana, ada yang dari ujung sana, kumpul semua di depan toko. Dan sepanjang jalan ini kan banyak yang dicor. Sebelah sana lebih kering, lebih dulu, sedangkan kami ini terakhir. Tapi anak-anak itu kumpulnya di tempat sini, di depan gereja lah. Mulai dari bawa bola kecil, ya, mulai cuma 4 orang, 3 orang, ada yang bawa sepeda, gitu. Saya masih bersihin komputer aja. Satu anak datang, ya, beli, ambil teh gelas, merek biar sama tahu dapat sponsor. Teh gelas jangan lupa. Buat gereja. Ote jangan lupa ote. Gratis kok. Dah pergi kan? Temennya datang lagi, ikut-ikutan ambil juga, beli lagi. Beli, ya. Terus sekitar 4 orang itu sudah beli, ya, minuman yang 1000 itu.
Cuma paling-paling 4 orang. Dan berjalan waktu mulai semakin ramai. Mungkin ada sekitar 8 atau 10 atau 12 anak ngumpul di sini, sampai ada satu ibu-ibu pun ikut main di depan, main bulu tangkis. Gara-gara lagi boomingnya Indonesia menang. Jadi pada pengen main bulu tangkis, semua raket dikeluarin, mulai dari raket yang mahal sampai yang jelek pun saya lihat ada. Ya. Lalu, nah mulai nih ada anak satu lagi datang, Om beli, ini berapaan Om? 3.000 soda. Oh iya, pakai satu Coca-Cola. Nah, kira saya kan dia nggak mau beli, Om jajannya kan paling-paling 1.000-an, 2.000 lah. Ini 3.000 dia beli. Nah, sudah begitu, terus sampai siang hari jam 12, beberapa anak masih bolak-balik. Itu sekitar transaksi saya udah 5 anak, 10 anak loh. Jalan ditutup ada 10 transaksi. Malah kadang jalan dibuka jam 12 masih 2. Ya. Ini jalannya ditutup udah 10 transaksi saya catat itu. Ya. Terus saya masih nggak kepikiran kemana-mana. Saya cuma hanya tetap membersihkan apa yang tugas saya. Tiba-tiba saya pun dapat WA dari salah satu bank, ya, bahwa saya mau menjadi agen banknya dengan meminta mesin geseknya itu. Sudah hampir sebulan ya. Sebulan kita nggak diladeni. Cuma persyaratan awal aja dia ngomong KTP, KK, nabung, terus kartu izin usaha. Sudah kami lengkapi semua. Saya WA. Malah orangnya ini nggak suruh foto, foto apa dikirim, belum dibalas dari apa, ya udah kami udahlah, memang nggak boleh ya, karena syaratnya memang banyak. Tiba-tiba saya di WA, Om masih mau nggak mesinnya? Ya mau lah. Terus saya, kok bisa pas lagi jalan ditutup ya, kata saya. Dari kemarin kenapa enggak? Nah, sudah begitu, sudah WA yang panjang, orang ini ya udah Om, nanti habis jam istirahat saya ke toko. Jalannya ditutup Mas. Gimana Mas? Masnya nitip di perempatan motor? Enggak mau Mas, saya ke sana. Waktu toko saya dibuka-buka, orangnya iya nanti saya datang, saya foto ya, nanti saya foto tokonya. Cuma iya doang, sekarang saya nggak minta nggak apa, dia datang. Ya. Dan sampai malam anak-anak itu masih ada. Ya. Habis maghrib mereka main lagi di depan. Dan yang lebih kerennya lagi, mereka itu jajannya sudah mulai naik dari mulai beli yogurt, ya, Jaya Giri yang 5.000. Kira saya nggak beli, ternyata beli dan menjadi salasnya saya. Kenapa? Dia disuruh cicipin teman-temannya. Enak loh. Orang 3 itu cicip 1 gelas, cicip tok aja di tok mah. Tunggu dewek. Jadi saya kenapa? Pergi mereka pemain lagi sana. Tiba-tiba datang lagi. Rundul. Saya duduk di komputer itu, tadinya saya mau bikin setting tema ini sama acara ulang tahun. Nggak jadi bikinnya karena baru duduk berapa menit datang lagi. Duduk lagi, beli coklat nanti 500-an 2. Jalan ditutup. Kemarin saya transaksi 25 transaksi. Ya, jadi jangan kita melihat masalah bahwa itu kan jalan ditutup. Karena tadi pagi anaknya nggak ada satupun. Nggak ada yang beli satupun. Malah orang-orang yang biasa langganan yang istilahnya orang tua. Aduh, pada saya bilang udah ambil aja apa ya. Inilah kalau kita percaya sama Tuhan. Ya, jalan nggak selalu mulus, jalan nggak selalu rata, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita.
akan memberikan ketenangan walaupun kita menghadapi badai. Beriman terus mengasihi Tuhan. Saya udah pemain musik. Kita angkat pujian semusim berlalu. Terima kasih. Terima kasih.
ketika badai musim kehidupan ini datang, kami percaya ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang membela kami, ada Tuhan yang membantu kami. Imani kami ini Tuhan tidak akan pernah luntur oleh segala badai kehidupan ini ya Bapak. Terus Tuhan berkati hidup kami, beri kami kekuatan untuk melintasi badai hidup ini Bapak. Beri kami kemampuan, beri kami kesabaran, beri kami hati yang mengucap syukur. Dan kami percaya hari ini kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Berkati para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang sudah melayani Tuhan sore hari ini, yang sudah datang beribadah sore hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Apapun keadaan mereka, Tuhan beserta dengan mereka. Kami bawa yang sakit dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan jamah dan lawati mereka satu persatu Tuhan. Sembuhkan mereka. Juga untuk keluarga kami, mungkin ada yang sakit, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan mengalir, bilur-bilur darah Yesus ada dan terus Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Denny Karingan yang sudah menyampaikan isi hatimu malam hari ini. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaan usahanya, buat berhasil di dalam nama Yesus. Dan kami pun bersuka cita hari ini ya Bapak, kalau Tuhan sudah tambahkan 12 tahun kehidupan dari anak kami Anastasia Lutari dan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas kehidupan anak muda ini. Biar terus Kau pakai menjadi alat-Mu yang mulia, alat-Mu yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Segala cerita kerinduannya, hatinya Bapak, Engkau yang menguasainya dan Engkau yang memberkatinya. Bahkan kami bersyukur kalau kemarin Yun GPDI Maranatha kembali dibuka untuk beribadah. Dan hari ini Tuhan sampai di 2 tahun Tuhan untuk ibadah Yun. Kami bersyukur di masa-masa pandemi Tuhan bangun kami anak-anak muda menjadi benih-benih ilahi yang bertumbuh akan menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Engkau, menjadi generasi muda harapan gereja ke depan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Om Nuho, berkati keluarga Tante Tolisa, berkati Ibu Suna, berkati keluarga Yohan, berkati keluarga Elis, berkati anak muda Kentona, berkati Tuhan untuk keluarga Misiadia Tuhan, berkati untuk Dewi Surbakti, untuk Floret, untuk Maria Siomping Tuhan, untuk Doni, untuk Aca, dan untuk kami semua seisi pastorik. Dengan ucap syukur kami berdoa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah kau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang Tunggal Tuhan Yesus